Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat PPG, dalam video ini saya akan membahas tentang topik 6 yaitu implementasi pembelajaran dalam UBD. Menanggapi pembahasan kelompok 1 yang membahas tentang pembelajaran menggunakan buku teks. Kelompok 1 membahas bahwa buku teks atau buku paket berfungsi sebagai salah satu sumber daya rujukan untuk dikaji sebagai landasan desain pembelajaran dengan tujuan yang spesifik dan hasil pembelajaran. Buku teks digunakan untuk menjawab atas kebutuhan peserta didik sebagai pengetahuan awal bagi mereka. Buku teks hanya sebagai salah satu sumber belajar, sedangkan penentu kegiatan pembelajaran adalah guru yang mempertimbangkan keadaan dan karakteristik peserta didiknya. Tujuan yang spesifik inilah yang kemudian menjadi patokan atau pedoman guru dalam merencanakan proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, buku bukan satu-satunya sumber belajar, karena peserta didik zaman sekarang lebih suka membuka smartphone daripada membaca buku teks. Sehingga sebagai seorang guru, kita harus memfasilitasi peserta didik untuk dapat menemukan pengetahuan dari sumber lain yang lebih up-to-date. Pengetahuan bukan teks sebagai penuntun seluruh proses pembelajaran, kurang sesuai dengan peserta didik dengan gaya belajar audio dan kinestetik. Dari pembahasan kelompok 1 dapat disimpulkan bahwa buku teks bukan satu-satunya sumber belajar yang dapat digunakan, tetapi hanya sebagai panduan. Untuk siswa masa kini, ada berbagai sumber belajar yang sesuai yang dapat digunakan. Berikut beberapa contohnya, yaitu buku teks, sumber belajar digital, video pembelajaran, sumber daya daring, aplikasi mobile, komunitas belajar daring, dan sumber daya perpustakaan. Hal tersebut juga sangat relevan jika digunakan dalam bimbingan dan konseling. Sesuai dengan jurnal yang saya baca yang berjudul Pemanfaatan Sumber Belajar dalam Bidang Bimbingan dan Konseling yang ditulis oleh Purbatua Manurung dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Berdasarkan kajian dalam jurnal tersebut, sumber diartikan sebagai bahan baku utama ketika hendak melakukan proses pembelajaran. Dalam hal ini termasuk pemberian pelayanan bimbingan dan konseling. Saat ini, bimbingan dan konseling yang merupakan bagian utuh dalam sistem pembelajaran, maka dapat memanfaatkan beragam sumber belajar yang tersedia. Terdapat media digital berupa video dan audio, teknik pendekatan agar tercipta suasana nyaman dengan siswa atau klien, dan tempat pemberian layanan yang dikhususkan agar proses pemberian layanan bimbingan dan konseling berjalan dengan baik, sistematis, dan terukur. Demikian video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.